رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jamaah Masjid Al-Mulk, Rumah Sakit Abdul Muluk yang sore ini pasti sedang berbahagia dan menantikan waktu-waktu yang bahagia. Ya, karena sebentar lagi insya Allah ya kita akan berbuka untuk hari yang ke-22 ya. Nanti malam setelah kita buka bersama itu memasuki hari yang ke-23, hari ganjil, yang mudah-mudahan kita semua ini bisa memanfaatkan waktu ya. Dan memang dikatakan oleh Rasulullah ya, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kebahagiaan diantaranya kebahagiaan senang pada waktu berbuka ya. Oleh karena itu saya yakin ya, para jamaah ini saat ini menunggu waktu-waktu yang biasanya di waktu-waktu di luar bulan Ramadan itu hal yang sangat jarang ya. Karena barangkali di antara kita nggak terlalu banyak yang membiasakan untuk berpuasa sunnah ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang harusnya di antara kita selalu berniat berazam ya untuk selalu setiap bertemu dengan Ramadan itu berusaha untuk menjadikan Ramadan yang kita lalui ini menjadi Ramadan yang terbaik ya. Karena kita tidak tahu ya apakah kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang tahun depan ya. Karena berapa banyak orang yang pada waktu Ramadan tahun lalu masih ya bersama kita ya, entah keluarga kita ya, anak atau istri, suami ya, saudara, kawan ya, yang Ramadan tahun kemarin itu masih bersama-sama kita, tapi pada Ramadan kali ini kita tidak mendapatinya. Barangkali itu hanya soal waktu saja buat kita semua nih ya. Kalau kita sekarang merasakan ada orang-orang yang dulu bertemu tahun lalu dengan kita, kemudian saat ini kita nggak bertemu, barangkali tahun depan giliran kita yang kita nggak bertemu. Masalah di dunia ini sebetulnya hanya soal kita orang lain lebih dulu atau kita lebih dulu. Kedua-duanya akan bertemu apa yang namanya kita berpisah dengan orang-orang sekitar kita. Dan pada akhirnya memang pada satu waktu tertentu ya kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kenapa ya kita berharap Ramadan itu selalu menjadi Ramadan yang terbaik? Karena pada bulan inilah sebetulnya bonus-bonus dari Allah itu kalau di pasar itu seperti diobral ya. Dan mestinya kalau kita seorang yang suka berhitung ya harusnya kita memanfaatkan betul ya bulan ini. Kenapa menjadi bulan yang banyak bonusnya? Ya tidak lain karena adanya turunnya surat cinta dari Allah kepada kita, yaitu berupa Al-Quran. Jadi Ramadan ini menjadi bulan yang sangat berkah ya, rahmatnya banyak dan segala hal istimewa ada di dalamnya itu dikarenakan adanya turunnya Al-Quran ya. Dan sudah masyhur ya diriwayatkan atau dikisahkan oleh para penceramah, ustadz, dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu Rasulullah sendiri itu mengulang bacaannya didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi bukan cuma kita yang dianjurkannya, tapi Rasulullah sendiri sudah mencontohkan ya, beliau itu selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Jibril, sekaligus barangkali dikoreksi begitu ya, tanda petik ya. Ya mestinya sih memang Rasulullah udah hafal jadi nggak perlu dikoreksi, tapi itu salah satu bentuk untuk penjagaan dari Allah ya, dari malaikat Jibril, dari Rasulullah untuk Al-Quran ini selalu menjadi bacaan yang sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya, yaitu kitab suci. Artinya dia terjaga. Sebenarnya kitab suci yang kita pahami ya ada selain Al-Quran ada yang lainnya, seperti Zabur,
Taurat, Injil ya. Tapi seperti kita ketahui bersama bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran ini walaupun mereka kitab suci ya, tapi dalam penjagaan itu banyak diedit atau ditambahkan atau bahkan dikurangi. Bahkan sebetulnya Al-Quran ini sendiri sudah banyak orang yang berusaha untuk mengkacaukan, dalam arti menambahkan atau mengurangi ya. Seperti kita tahu ya, seperti misalnya Syiah ya. Syiah itu menganggap Al-Quran yang ada sama kita sekarang ini yang jumlahnya sekitar 6.000 sekian itu dianggap dikorupsi oleh para sahabat. Yang sebagian kalau saya baca itu orang-orang Syiah itu mengatakan Al-Quran itu jumlah ayatnya itu ada yang bilang sampai 20.000 atau bahkan ada yang bilang sampai 30.000. Jadi korupsinya terlalu banyak kita dituduh oleh para Syiah ya. Jadi mari kita manfaatkan bulan yang sangat istimewa ini ya, tentunya bukan lain adalah kita kembali kepada Al-Quran. Karena kalau kita saat ini ya bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran ini di alam kubur itu akan menjadi sahabat kita. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan Al-Quran itu sudah menjelma ketika orang itu sudah meninggal. Dalam proses pemandian dia sudah mendampingi ya di dekat kita, berupa makhluk yang menjaga kita terus dari mulai dimandikan sampai ke alam kubur, sampai kita berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ini penting ya, karena seharusnya kita ya sebagai orang yang beragama, apalagi memahami Islam dengan baik, kita harus paham ya bahwa sebenarnya kita di dunia ini hanya satu episode, satu alam dari sekian alam yang kita lewati. Ya, kalau secara lengkap setiap kita itu melewati alam itu ada 5. Kalau lengkap ya. Pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia ini alam fana, kemudian alam kubur dan alam akhirat. Masing-masing alam itu periodenya berbeda-beda. Dan biasanya yang paling sebentar atau paling singkat ya itu adalah alam rahim. Ya. Kemudian juga kalau alam arwah memang kita tidak begitu paham berapa lamanya. Tapi kalau di dunia ini kita sama-sama tahu ya, tergantung dari usia kita di dunia ini. Jadi sebetulnya ada yang cukup singkat, bahkan ada kalau kita pernah tahu ada yang namanya abortus ya, meninggal di dalam rahim, berarti dia tidak mengalami alam dunia. Dan alam dunia ini yang seperti kita dengar dari Al-Quran, usia tertua yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah usia Nabi Nuh 950 tahun. Di atas itu saya sendiri pribadi belum pernah mendengar ada orang yang usianya lebih dari itu. Nah, relatif ya, usia yang ada kita di dunia ini nggak terlalu lama dibandingkan dengan alam kubur, apalagi alam akhirat. Ini yang sering kita tertipu ya, begitu tertipunya oleh dunia sehingga kita jungkir balik 24 jam, masih lebih banyak waktu-waktu kita alihkan untuk kepentingan dunia. Ya, masih beruntung, masih syukur orang yang mengkaitkan pekerjaan dunia ini dengan akhirat. Yang celakanya orang-orang yang melupakan akhirat, yang hanya memikirkan dunianya. Padahal kalau kita dengar pesan dari Rasulullah, yang namanya dunia itu hanya perbandingannya dengan akhirat itu hanya seperti setetes air. Setetes air di atas lautan yang luas. Jadi kalau misal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara itu satu waktu ke pantai misalnya nanti jalan-jalan, coba celupkan jari kita di laut ya, air yang menetes di ujung jari kita itulah dunia. Dan lautan yang luas yang sepanjang mata memandang kita itu air, itu semuanya adalah perumpamannya seperti akhirat ya. Nah, yang anehnya kalau kita masih berkutat ya, masih berjibaku dengan dunia yang kalau Rasulullah juga bilang itu nggak lebih harganya dari
belah dari sayap nyamuk, ya. Oleh karena itu penting kembali kepada sikap kita terhadap Al-Quran. Ketika kita berdekatan dengan Al-Quran, Al-Quran itu akan mendekati kita, akan menemani kita di alam-alam yang lebih lama dari kehidupan kita di dunia. Barangkali di sini yang paling tua usia mungkin hanya sekitar 60 atau 70 tahun. Tapi di alam kubur, kakek buyut kita saat ini sedang di dalam kubur. Entah udah berapa tahun. Kakeknya kakek kita, apalagi kalau yang hidupnya di zaman Nabi Adam itu udah ribuan tahun lama di dalam kubur. Itu aja sudah cukup lama. Ditambah lagi nanti di akhirat. Ya. Oleh karena itu, ya mari ya dengan waktu yang singkat yang masih berapa hari berarti ya? 23 masih 8 hari ya. 8 hari lagi ini kita manfaatkan betul. Mudah-mudahan kita semua ini di sini mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Mudah-mudahan. Makanya para bapak terutama ya, ibu-ibu juga boleh sebetulnya untuk melakukan itikaf ya, karena Rasulullah juga para istri Rasulullah itu ikut. Bahkan saya alhamdulillah ini ya, mudah-mudahan bukan untuk ria atau apa, tapi untuk menginspirasi buat kepada jamaah. Saya terbiasa dengan keluarga ya, dengan anak. Bahkan anak saya waktu masih bayi itu saya sudah ajak untuk itikaf. Jadi uminya itu bawa perlengkapan bayi, bawa tas, bawa kasur kecilnya, bawa ya semua, termasuk kaos kaki segala macam, susu dibawa. Itu untuk membiasakan dia untuk itikaf. Makanya kemudian ke sini kalau mereka diajak itikaf nggak susah lagi karena mereka terbiasa ya, baik yang laki maupun perempuan ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak buat kita nih jamaah untuk menghidupkan hari-hari dan malam-malam Ramadan terakhir ini. Dan ya jangan kita hanya beranggapan malamnya saja ya. Ada sebagian kita mungkin hanya memanfaatkan malamnya saja, padahal enggak. Ya, siangnya juga semuanya, semua waktu sepanjang 10 hari terakhir itu kita manfaatkan terus ya. Kalau malamnya kita sholat, terus kemudian baca Quran, siangnya pun begitu. Dan jangan terlalu banyak tidur ya. Memang ada orang bilang katanya tidur bulan Ramadan itu ibadah. Enggak salah, memang enggak salah. Jangankan di bulan Ramadan, di hari biasa pun namanya tidur itu bisa berpahala ketika kita dahului dengan berdoa dan niat tidur kita itu karena Allah itu akan berpahala. Apalagi bulan Ramadan. Tapi jangan disalahgunakan. Dan asal tahu saja ya, bahwa di bulan-bulan Ramadan itu malah bulan perjuangan. Mungkin pernah saya sampaikan di sini ya, bahwa kemerdekaan kita Indonesia itu dikumandangkan adalah pada bulan Ramadan. Itu tanggal 9 jam 10 hari Jumat tahun 1364. Saya kira sudah waktunya ya. Sudah waktunya maghrib ya, saya cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi pahala bagi kita semua. Dan kepada semua jamaah saya ucapkan selamat berbuka. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.